Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hari Aspriono. Di video kali ini kita akan mencoba KDE Neon ya. Sistem operasi berbasis Ubuntu dengan desktop environment KDE Plasma. Nah, di sini saya akan mencoba untuk ngoding lah ya, untuk membuat aplikasi sederhana dengan PHP untuk membuat operasi CRUD lah ya, create, read, update, dan delete. Oke, sekarang kita siapkan dulu lingkungan pengembangannya. Kalau di Windows kan kita terbiasa pakai XAMPP ya. Coba di sini kita cari XAMPP. Seharusnya ada yang versi Linux-nya. Nah, di sini kan ini yang terbaru nih. Nah, kebetulan di sini ada juga nih XAMPP for Linux. Nah, kita bisa pilih. Coba kita pilih yang ini, yang versi PHP-nya 8.2.12. Oke, kita download dulu. Ini harusnya otomatis ya, tapi kok belum juga. Oke, coba kita. Oh, ini sudah. Ini jalan ya. Filenya lumayan 153 MB. Ya, ini ya, mudah-mudahan lancar ya, karena ini memang juga saya bener-bener mencoba sih pertama kali pakai KDE Neon. Kemarin kan baru nyoba untuk install dan ya melihat-lihat menu dan menjalankan beberapa aplikasi ya. Oke, kita lihat saja di foldernya. Oke, ini tersimpannya di folder download ya, di home, kemudian KDE Neon nama user saya, kemudian download. Nah, oke, coba kita double klik saja. Oke, harusnya bisa. Kita klik launch, start program. Oke, continue saja. Nah, di sini welcome to exam has been error. Oh, membutuhkan root privilege. Di sini kalau menjalankan open with, coba. Oh, nggak bisa ya. Di sini kalau menjalankan dengan privilege root gimana sih? Kalau dari desktopnya. Atau coba kita ini ya, open terminal here ya. Kita masuk ke terminal, kemudian kita cek di ls ini. Oke, itu kan ada ya file exam ini ya. Ini kita klik kanan saja, copy ya. Kemudian kita coba ubah ini ya, chmod, kemudian pakai plus x gitu ya. Nah, supaya dia bisa dieksekusi, kita paste, kita terus enter ya. Oh ya, nggak bisa, wong saya nggak pakai ini. Oh, kurang, sorry. CH nya kurang, enter ya. Oke, kalau sudah, sekarang tinggal kita jalankan saja pakai akses user root sudo pakai gini ya, titik backslash titik slash, kemudian dipastekan aja yang tadi. Oke, seperti ini, kemudian kita enter, masukkan passwordnya KDE Neon 123, enter. Oke, harusnya jalan sih. Nah, sekarang jalan ya. Kita klik saja forward, kemudian core file, oke, developer file. Oke, kita forward. Oke, kita akan install. Oh, nanti akan tersimpan di folder opt lam ya. Oke, forward, setup is ready. Oke, forward. Nah, ini sudah mulai unpacking filesnya. Ini saya pakai dark mode nya ya, jadi tampilannya kayak gini. Kok agak lama ya, 73% terus. Kok berhenti di 73%? Unpacking file. Oh, jalan ya. Jalan aman.
Oke, sudah 100%, tinggal menunggu finishing. Lalu nunggu apa kok berhenti? Kok berubah jadi gede pointer saya? Ayo selesai, yuk selesai. Oke, ditunggu aja lah. Oke, akhirnya selesai juga. Ini apa ya? Oh, ini karena dark mode ya teman-teman ya. Coba kita klik di sini, ada pilihan ini enggak ya? Mode lightnya gitu ya. Enggak ada di sini ternyata. Oke, kita coba ubah dulu ini ya. Di display configuration, coba kita pilih di bagian sini ya, di quick setting. Nah, kita pilih saja yang breeze, yang jangan yang gelap ya, yang light aja. Kita apply. Nah, seperti ini saja. Kalau sudah, kita tutup. Dan nah, sekarang kelihatan ya. Kalau kita ingin langsung menjalankan, kita klik checklist saja di sini, kemudian klik finish. Oke, coba. Nah, ini harusnya sudah berjalan ya. Oke, kalau sudah berjalan seperti ini, kita coba di sini ada manage server, Apache-nya running, MySQL-nya stop. Coba di start MySQL-nya, harusnya bisa. Oke, starting. Nah, sekarang MySQL-nya sudah running, Apache web servernya juga sudah running. Nah, kalau sudah seperti ini, coba kita di welcome. Ini di sini ada go to application, ada open folder ya. Go to application kemana ya? Coba kalau kita akses menggunakan localhost di sini. Mana sih? Localhost. Oke. Masuk php-admin. Oh, bisa. Nah, sekarang kita buat dulu database-nya aja. Kita buat new database. Database-nya gini ya. Database-nya adalah gini aja, latihan DB ya, gitu aja. Create. Oke, nama database kita adalah latihan DB ya. Oke, kemudian kita akan buat folder projectnya. Tadi folder projectnya itu di sini. Coba kita bisa nggak di root, masuk ke opt, kemudian di lam htdocs. Mana nih htdoc? Mana htdoc? Htdoc. Nah, di sini. Nah, kita bisa buat folder nggak di sini? Mana? Nggak bisa ya. Oh, nggak bisa karena akses kita bukan akses kita bukan root ya. Nah, sekarang coba kita buat supaya kita bisa membuat folder di htdocs-nya. Coba kita masuk ke folder htdocs-nya ya. Berarti kita masuk cd opt lam terus htdocs. Nah, ls. Nah, itu kan udah ada folder ini ya. Kalau kita buat folder berarti pakai sudo mkdir. Coba kita buat saja latihan php gitu, terus di enter. Oke, kemudian latihan php-nya itu kita buat supaya user saya yang namanya KDE Neon itu, KDE Neon ya. Oke, KDE Neon itu bisa mengakses atau mengedit folder isi dalam folder latihan PHP. Jadi kita buat sudo chown, oke ya. Kemudian -r. Kemudian buat aja gini, user.2, masukkan ke grup www.data. Ini ya. Terus latihan PHP. Oke. Bentar ya. CHO. Terbalik. CHOWN, sorry.
Nah gini, tep. Nah gitu. Kemudian ls, kita lihat ls main l ya. Nah sekarang kelihatan ya bahwa latihan PHP ini usernya KDE Neon. Bisa, jadi kita bisa mengedit nanti di dalamnya. Kemudian kalau kita mau ubah juga chmod nya pakai sudo chmod 755 lah ya, 755. Buat aja rekursif main r 755 ini ya, 755 latihan PHP. Nah gitu, R nya gede, terus enter. Oke, nah sekarang kita coba masuk ke folder yang tadi ada di root, kemudian opt, lam, terus mana tadi, htdocs, terus latihan PHP. Nah sekarang di sini kita bisa buat folder karena kita sudah kasih hak akses ya untuk KDE Neon-nya untuk melakukan editing di dalam folder latihan PHP itu. Nah kalau sudah begitu, sekarang kita tinggal buka ini dengan apa? Dengan Visual Studio Code. Kalau mau dari terminal harusnya bisa begini ya. Harusnya sih bisa masuk ke CD, kemudian latihan PHP ini, terus titik code. Salah itu tadi. Harusnya gini, code titik gitu harusnya. Tuh. Nah, bisa masuk ya dengan cara seperti itu bisa. Atau kalau misalkan dari apa namanya, dari sini kita sudah buka VS Code, kita bisa file open folder. Nah kita bisa cari di folder tadi ya, di root, opt, lam, kemudian htdocs, cari latihan PHP, kemudian di OK. Nah itu sama. Nah sekarang kita akan mulai teman-teman ya. Kita akan mulai menggunakan VS Code ini untuk membuat aplikasi CRUD sederhana ya, menggunakan apa namanya, PHP dan MySQL. Nah sekarang kita buat ini sebenarnya untuk database dulu sih ya, catatan SQL gitu ya, .SQL. Nah tadi kan database-nya kita sudah buat ya, jadi sekarang kita akan membuat tabel ya. Oke, tapi saya perbesar dulu, coba dari menu file, preference, kemudian setting. Coba untuk ini ya, saya kok nggak bisa zoom in zoom out pakai mouse ya. Coba di mana nih pengaturannya? Coba kita cari aja mouse. Nah ini mouse wheel zoom. Oke, sudah. Sekarang nah ini yang saya cari tadi ya, jadi saya bisa scroll gini. Nah sekarang saya akan mulai untuk membuat tabel ya. Misalkan di database latihan DB tadi saya itu akan membuat tabel. Jadi kalau buat tabel itu kan gini perintah SQL nya ya, create, kemudian table, kemudian kita masukkan aja misalkan tabelnya namanya daftar distro Linux gitu ya, atau daftar distro gitu aja. Oh lengkap aja ya, daftar distro Linux, kemudian kita buka kurung gini. Nah di ini tutup kurungnya, kasih titik koma di ujungnya. Kemudian kita mulai ketik untuk membuat field atau kolom ID. Ini tipenya integer, kemudian dia auto increment ya, auto increment, dan dia juga primary key. Oke, koma. Berikutnya kolomnya adalah nama. Nah nama ini tipe datanya varchar. Nah ini kita tentukan panjangnya 100 saja. Kemudian supaya dia harus diisi berarti ketik not null. Nah gini. Kemudian berikutnya adalah turunan, misalkan turunan apa gitu, atau gimana, turunan dari gitu aja ya, turunan dari. Ini tipenya juga varchar, untuk panjangnya juga 100. Nah ini misalkan boleh dikosongkan, berarti nggak usah ditambahin not null ya. Berikutnya adalah desktopnya digunakan, desktop environment, env gitu aja. Ini tipenya juga varchar. Nah
kemudian panjangnya samalah 100 saja. Oke, terus misalkan website ya, website, alamat website maksudnya ya, website resminya gitu. Ini juga varchar. Nah, varchar panjangnya 150 lah, siapa tahu panjang gitu. Oke, berikutnya kalau sudah itu primary key, udah cukup seperti ini saja. Kemudian ini adalah cara membuat tabel ya. Nah, sebenarnya pakai php-me-admin itu bisa. Jadi kita tinggal klik-klik saja, tapi kita sekalian saja belajar dengan cara begini. Nah, kemudian setelah membuat tabel, saya juga akan menambahkan datanya. Insert into, ya, nama tabelnya adalah daftar distro Linux ya. Seperti itu. Kemudian nama kolom-kolomnya saya masukkan di sini. Jadi nama kolom-kolomnya, nama untuk ID nggak perlu ya. Kemudian turunan dari, kemudian desktop environmentnya apa, dan websitenya. Website. Oke, saya perkecil aja supaya kelihatan semua, atau saya Ctrl B supaya ini tersembunyi dulu ya, bagian sidebar kirinya atau panel kirinya. Nah, kemudian ini tinggal saya ketik gini, ini di enter boleh ya, values gitu. Kemudian di bawahnya kalau misalkan saya ingin memasukkan apa namanya, datanya lebih dari satu, saya tinggal buka kurung gini. Nah, kita ketik aja nama distronya, misalkan Ubuntu pertama ya. Kemudian Ubuntu ini turunan dari apa? Debian. Kemudian desktop yang digunakan apa? Misalkan Gnome. Terus terakhir adalah website resminya di https misalkan ya, ubuntu.com. Nah, gitu. Oke, kalau sudah koma, ini bisa di copy paste. Misalkan saya tambahin 2 dulu ya, Ubuntu yang ini misalkan apa ya, Linux Mint misalkan ya. Sorry, kok kayak gitu, Linux Mint pakai T ya, ini turunan Ubuntu. Nah, gini, turunan Ubuntu, desktopnya pakai Cinnamon. Oke, untuk ini Linux Mint ya, kalau nggak salah Linux Mint ya. Oke, kalau sudah selesai ya tinggal dikasih titik koma paling terakhir di sini. Jangan koma lagi, tapi di sini titik koma. Oke, simpan. Nah, itu untuk menambahkan datanya. Sekarang saya akan kopikan ini dan saya akan masukkan ke php-me-admin. Kemudian klik aja di latihan DB. Di sini ada SQL. Oke, tinggal kita paste di sini. Oke, kalau sudah dipaste, tinggal kita jalankan dengan klik tombol ini, go. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Kita sudah membuat tabel dengan nama distro Linux, dan kalau saya klik di sini sudah muncul datanya ada 2. Nah, seperti ini. Oke ya, sekarang ini sekaligus kita belajar untuk mengupdate data. Misalkan saya ingin merubah datanya, misalkan yang ini saya ganti dengan pakai www, misalkan https terus pakai www. Gantinya gimana? Berarti pakai update ya, update nama tabelnya, kemudian set yang mau diganti apa, websitenya, dimasukkan apa, dilengkapi ya, https misalkan ya, www.ubuntu.com misalkan seperti itu. Kemudian kalau kita mengedit data harus pakai where apa, where id sama dengan, nah, atau where name juga boleh, where nama itu, misalkan where nama, kalau memang namanya nggak sama ya, where nama juga nggak masalah, where nama Ubuntu. Oke, seperti itu ya, titik koma saja. Nah, ini untuk mengupdate data. Kalau mau menghapus data, menghapusnya dengan cara delete. Oke ya, delete. Kemudian from
tabelnya apa? Tabel daftar distro Linux where, nah where ID misalkan, ID berapa yang mau dihapus? 1. Oke, titik koma. Oke ya, ini untuk insert data, ini update. Nah sekarang kita coba update. Cara mengupdate-nya kita masukkan lagi di phpMyAdmin, masih tetap di latihan DB, masuk ke SQL dan klik di sini paste. Kalau sudah kita klik go. Oke, apakah sekarang berubah di sini? Ya, sekarang ada www-nya. Benar berarti ya. Nah, sekarang kita akan menghapus. Coba yang kita hapus tadi yang mana? Oh, coba yang 2 ya, yang Linux Mint yang kita hapus coba. Nah, gini. Kita copy. Kemudian kita pastekan di sini. Paste ya, kemudian go. Oke. Ya, sekarang tinggal 1 Linux yang Ubuntu. Oke. Kenapa sih kok harus repot-repot Bang dari atau Kak atau Pak dari SQL? Kenapa tidak langsung delete di sini? Di sini kan bisa delete, mau tambah juga dari sini, insert bisa, edit juga dari sini bisa. Ya, terserah Anda mau lewat mana. Tapi saya menunjukkan ini supaya nanti paham cara membuat tabel dengan SQL, menambahkan data, mengupdate data, termasuk juga untuk menghapus data. Nah, kalau mau menampilkan data, kita tinggal menggunakan select. Select bintang from apa? From nama tabelnya. Nah, seperti itu. Ya. Kalau ini kita copy, terus kita pastekan di sini. Ya, di latihan DB, dan pastekan di SQL dulu, terus paste di sini. Kalau kita jalankan, ya dia hanya menampilkan ini, sama dengan kita klik nama tabelnya di sini. Ya. Cuma masalahnya kita kan tidak akan bekerja dari phpMyAdmin ya. Kita akan buat aplikasinya dengan bahasa pemrograman PHP. Nah, sekarang kita buka project kita, localhost /latihan strip PHP. Oke ya, masih kosong ya, cuman ada catatan SQL ini. Nah, sekarang kita akan memulai untuk membuat file koneksinya di sini. Sekarang kita buat satu file namanya koneksi.php. Oke, sekarang di sini kita buka PHP. Bisa nggak dari sini? Oh, nggak bisa. Gini aja. Kita tutup. Berikutnya kita buat saja sebuah variabel ya. Variabel koneksi sama dengan mysqli connect, kemudian buka kurung ya, mysqli connect. Oke, di sini ketik localhost kecil, localhost, kemudian untuk usernya root, kemudian untuk passwordnya kosongkan, nama databasenya tadi adalah latihan DB. Oke, seperti ini saja. Kita nggak akan tampilkan pesan error ya. Jadi ini kalau kita jalankan harus bersih. Pas kita reload di sini, kemudian kita klik koneksi, harus kosong. Kalau sampai dia menampilkan error berarti salah. Misalkan latihan DB-nya ada key-nya DGB misalkan. Itu kalau kita reload di sini, ya dia nggak bisa ya. Ada masalah, internal server error. Nah, atau nanti pesannya apapun ya, pokoknya harus bersih. Pastikan tidak ada error seperti ini. Oke, aman sekarang. Nah, berikutnya kita akan buat satu buah file lagi, namanya adalah distro underscore index ya, distro underscore index.php. Oke, ini nanti kita akan gunakan untuk menampilkan datanya. Nah, di sini masukkan dulu HTML. Nah, seperti ini. Di sini adalah data distro Linux. Oke, data distro Linux. Kemudian di bagian atas di sini kita include aja, pakai PHP dulu. Include ya, koneksi .php. Oke. Supaya file ini bisa terkoneksi dengan database latihan DB. Kalau sudah, di sini kita tinggal
Oke, saya di sini tidak akan menggunakan CSS ya, supaya memang clean HTML-nya. Yang penting fungsi CRUD-nya berjalan. Kita tambahkan saja di sini H1 misalkan ya. Sebagai judulnya ini adalah data distro Linux. Terus kita kasih aja HR untuk nambahkan garisnya. Terus kita buat saja di sini sebuah tombol, tapi pakai A saja, AHREF ya, A saja, terus di enter atau di tab itu kan muncul HRF. Nanti kita akan arahin ini ke distro underscore create titik php. Nah di sini tambah data. Oke. Ini boleh kalau mau ditambahin P gini ya. P di sini tutup dengan P. Oke. Terus di bawahnya baru kita buat tabel. Tabel ini juga supaya tampilannya bersih tuh gini. Pakai width-nya, kita atur width-nya 100%. Border 1. Kemudian cell spacing-nya 0. Oke, seperti itu saja. Kemudian kita buat t-head-nya. Kemudian kita buat tr, th, ini nomor. Terus th lagi tadi apa? Nama distro ya. Distro, kemudian th turunan dari Oke. Terus th desktop environment ya. Desktop environment. Oke. Terus terakhir tadi adalah websitenya. Oke, berikutnya kita buat di bagian tbody. Nah di sini kita buat juga PHP, buka PHP dulu. Kemudian kita tutup. Nah, di sini kita coba lakukan query ya. Kita akan buat sebuah SQL. Isinya apa? Isinya yang tadi kawan-kawan. Ini kita copy aja ini. Yang ini, select from daftar ini. Kita copy sampai di sini. Paste. Oke ya. Kalau sudah, sekarang kita buat sebuah variabel lah di sini ya, variabel data. Sama dengan MySQL i fetch asok. Nah gini, fetch asok. Belum. MySQL sebentar. MySQL i query dulu, kemudian di sini masukkan variabel koneksi tadi. Nah, variabel koneksi ini ada di file koneksi yang sudah kita include di baris paling atas ya, ini ya. Ini. Jadi variabel koneksi itu di sini. Nah, dari sini dia. Nah. Oke, kalau sudah di sini kita masukkan variabel SQL. Nah, SQL yang ini. Ya. Itu data. Kemudian di sini coba kita buat lagi. Ini bisa kita gunakan di sini pakai perulangan ya. Perulangannya bisa pakai while. Misalkan kita gini, while buka kurung. Oke. Kita buat di sini variabel, misalkan variabelnya adalah D atau row lah ya. Row. Oke, sama dengan MySQL i fetch asok buka kurung data. Nah, seperti ini. Oke. While itu kan untuk perulangan ya. Kita akan mengulang semua data yang ada, yang didapatkan dari query ini, yang ada di dalam daftar distro. Nah, karena di bawahnya ini mau kita isi dengan tr dan td, kita tutup saja PHP-nya. Nah, terus kita buka lagi di sini. Oke.
Kenapa kok dibuka lagi? Karena di sini ada sambungan ini, bukanya di sini, tutupnya di sini. Nah, sekarang TR-nya kita ketik di sini, TR, kemudian TD. Oh iya, di sini kita juga perlu bikin, atau langsung aja. Oh nggak bisa dia kalau gitu. Oke, kita buat di sini dulu variabel untuk nomor ya. Variabel nomor sama dengan 1. Oke. Terus di sini kita ambil dari nomor itu. Nomor, oke ya. Nah, ini apa? Kok bukanya gini? Itu sama dengan gini ya. Misalkan kita PHP terus pakai echo. Nah, itu sama dengan ini, langsung digantikan dengan sama dengan saja. Nah, seperti itu. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi dengan TD. Tapi nomornya supaya nanti dia otomatis bertambah 1, di sini tambahin dolar nomor plus. Nah, gitu. Nah, baru di sini kita lengkapi lagi dengan D. Ini D dari sini. Bukan D ya, row ya. Row itu dari sini. Kemudian kita masukkan nama. Tadi ininya nama distro ya. Nama aja tadi ya, nama. Oke. Kalau sudah, ini bisa kita copy paste saja. Oke, nama apa lagi tadi? Turunan dari desktop environment website. Oke. Turunan dari, terus desktop env. Ini nama-nama kolom di dalam tabel tadi ya. Terus ini website. Oke, selesai ini. Sekarang kita coba lihat saja hasilnya. Kok saya nggak bisa nyekrol? Oh, bisa. Oke ya, seperti ini, dan kita lihat hasilnya sekarang di sini. Kita coba kembali back, terus kita reload. Di sini ada distro index. Nah, jeng belum muncul. Kok belum muncul? Bentar. Select from distro Linux, koneksi SQL, MySQLi, fetch asok data, arrow SQL nomor, select bintang from daftar distro Linux. Tadi datanya masih ada nggak datanya tadi ya? Coba kita cek di sini. Data distronya ada, nama, turunan dari. Oke. Kenapa dia tidak tampil? Bentar ya, select bintang from distro Linux, MySQL. Ini salah kawan. MY MySQL query. Oke. Kita lihat lagi, reload. Nah, muncul kan? Oke ya, muncul ya, ini satu ya. Kalau mau dibuat ke tengah ya, karena ini nggak pakai CSS, ya terpaksa di sini pakai TD align center. Nah gini, supaya dia ke tengah, nomornya di tengah maksud saya. Nih, nomornya tengah center. Oke, kalau sudah, sekarang kita tambahkan saja supaya tidak terlalu kecil begitu tabelnya. Di sini tambahin cell spacing, spasi, sini cell padding. Cell paddingnya coba isi 4 aja. Nah, cell padding 4 itu supaya tidak terlalu masih kecil ya. Cell padding coba 8. Nah, seperti itulah. Oke ya, sekarang kalau kita klik tambah data, nah ini kan ke distro create karena kita belum punya. Sekarang kita buat dulu distro create-nya itu. Oke, kita klik di sini. Distro create ya. Distro underscore create.php. Enter. Oke. Sekarang buat HTML dulu, atau di include dulu ininya juga boleh ya, PHP kemudian include. Karena emang harus di nggak usah, nggak apa-apa di sini. Kita akan pisahkan saja nanti ya untuk ininya. Untuk proses penyimpanannya di sini input data
distro Linux. Oke, kita kopikan. Terus di sini kita buat H1, masukkan sini, kasih HR. Oke, kemudian kita buat formulir. Form pakai yang post ya. Form method post, actionnya nanti ke distro. Nah, ini kita pisah-pisah aja supaya gampang ini ya dipahami. Distro create, insert, sekarang distro store. Nah, distro store.php. Ini adalah file yang nanti akan menangani formulir ini. Ketika diklik simpan data, dia akan ditangani oleh file ini ya, distro store ini. Oke, sekarang kita buat di sini kan ada berapa tadi? Nama ya. Berarti kita buat aja gini. Pakai P. Nama titik 2 input teks ya. Ini nama. Oke. Kemudian kita copy paste nama turunan dari desktop environment website. Oke. Turunan dari desktop environment kemudian website. Nah, ini tinggal kita rubah saja menjadi turunan. Oke, turunan. Terus di sini desktop itu aja ya. Terus di sini website. Nah, kalau sudah, di bawahnya tinggal kita buat tombol. Tombolnya pakai button. Pilih yang button submit. Oke. Simpan data. Nah, kita lihat sekarang hasilnya seperti apa formulirnya. Reload. Nah, seperti ini ya. Kok berantakan? Ya nggak apa-apa. Kalau mau dirapikan nanti pakai CSS biar lebih rapi, atau pakai Bootstrap, pakai Tailwind juga bisa. Oke, yang penting ini form kalau diklik dia nanti akan mencari file distro store. Oke ya. Jadi kita buat dulu distro store-nya itu di sini untuk menyimpan data-data yang dikirim dari sini. Tambah distro underscore store titik php. Nah, kalau sudah di sini tidak perlu HTML ya, nggak usah dibuka HTML-nya. Kita di sini langsung PHP. Kemudian ini tutup dulu. Nah, di paling atas kita include koneksi titik PHP. Oke ya. Kalau sudah, nah ini tinggal kita tangkap pakai variabel boleh supaya lebih rapi ya. Variabel nama kita akan isi dari ini kiriman dari form tadi, karena formnya pakai metode post, maka di sini nulisnya begini. Oke, ini kalau biar cepet ya kita ini copy paste aja. Nama tadi apa lagi? Nama turunan kemudian apa lagi? Desktop environment DE aja. Kemudian website ini web gitu aja ya. Nama turunan DE web. Oke. Nama bener. Ini tadi turunan, yang ini tadi desktop. Yang ini website. Jadi gini, ini namanya bebas, nama variabelnya bebas. Kalau ini harus ngikut nama yang ada di elemen-elemen formulirnya tadi. Oke ya. Jadi ini intinya gini. Membuat variabel untuk menyimpan inputan dari form. Nah, gitu. Terus di sini kita akan buat query-nya ya. Query simpan data. Nah, ini tinggal kita buat saja MySQL query. Oke. Buka kurung variabel koneksi. Nah, di sini kalau mau pakai variabel SQL gini boleh. Tapi di sininya harus dibuat SQL gini. Ya. Tapi saya langsung akan tuliskan di sini ya, nggak usah pakai variabel gini juga nggak masalah. Tapi di sini harus pakai tanda petik. Nah, seperti ini kita tinggal ketik saja
atau kita copy paste saja dari sini catatan kita. Nah, itulah enaknya kalau kita pakai catatan begini. Nah, tapi ini sebatas ini aja, satu aja. Mana tadi? Distro store. Nah, paste. Nah, oke. Ini berapa aja ya, biar nampak ini ya. Oke. Nah, kita sambung saja. Yang kita ganti hanya ini. Ubuntu kita ganti dengan nama, dengan variabel nama itu. Ya, kita copy paste aja. Nah, turunan. Desktopnya ganti dengan DE. Webnya ganti dengan web. Oke. Sudah, ini sudah. Kalau sudah tinggal kita arahin. Setelah tersimpan diarahkan ke gini. Kok location sih? Header buka kurung. Location kita balikan ke distro underscore index titik php. Oke ya. Jadi nanti setelah formnya diisi, diklik simpan, dia diproses oleh file ini. Kemudian setelah tersimpan, dia akan kembali ke distro index. Nah, kita lihat sekarang apakah benar seperti itu. Nah, oke ya, kita reload dulu dan masukkan namanya. Misalkan kita balikkan lagi yang Linux Mint tadi. Oke, kemudian turunan dari Ubuntu. Desktopnya adalah Cinnamon. Kemudian websitenya adalah https linuxmint.com. Oke, kalau sudah kita simpan, nah, masuk ya. Tambah data lagi. Terus masukkan ini KDE Neon. Turunan dari Ubuntu juga. Desktop environment-nya apa? KDE Plasma. Websitenya apa? Nah, lupa saya. HTTPS Neon, ingat, neon.kde.org. Simpan. Nah, oke, masuk ya, bisa. Berarti kita bisa menambah data berapapun di sini ya. Tinggal klik tambah data. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk mengeditnya dan juga menghapus? Kita tambahkan saja satu kolom di sini. Kalau sudah, nanti kita kasih tombol edit sama hapus masing-masing data ini. Oke. Berarti kita modifikasi yang di bagian distro index. Nah, di sini kita tambahin saja th aksi misalkan ya. Terserah Anda mau aksi, mau action, mau tindakan, mau apa, silahkan aja. Nah, sekarang tinggal kita buat di sini td. Nah, kita pakai a href gitu ya. 2 ya. Satu untuk edit, satu untuk hapus. Nah, di sini kasih aja kayak gini. Nah, ini untuk edit kita tulis edit, terus di sini hapus. Di sini kita arahkan ke distro edit. Oke, titik php. Kita tambahin karena kita mau kirim URL-nya dan mau ngirimkan ID-nya. Tanda tanya. Kita pakai ID saja sama dengan. Nah, di sini kita buat begini. String row ID. Nah, oke, seperti itu. Oke ya, kelihatan ya. Nah, ini bisa kita kopikan saja, masukkan ke sini. Ini distro delete. Oke, ID-nya sama. Ini kok rpw row, sorry. Ini karena udah mau pagi, udah hampir jam 2 malam. Saya belum bisa tidur daripada nganggur. Ya, tak buat video aja. Mudah-mudahan banyak yang nonton dan ada manfaatnya. Bentar, saya minum dulu. Begadang harus banyak minum air putih. Bentar. Oke, cukup ya. Sekarang kita lihat dulu, kita reload. Sudah munculkah satu kolom? Oh, muncul ya. Ini kalau diedit ini jadi gini loh. Ini kalau diedit itu nanti arahnya itu ke sini. Nah, jadi ada ID 1. Nanti kalau jadi sesuai dengan datanya, kalau misalkan yang ini ya ID berapa nih? 3 gitu ya. Oke, hapus juga sama, nanti ke delete gitu. Sekarang yang kita buat dulu adalah yang file ini ya, file distro edit.
Oke, kita tampilkan lagi ini. Kita buat file namanya distro edit. Oke, untuk distro edit kita bisa rename. Kita buat filenya dulu ya. distro_edit.php. Enter. Nah, untuk edit kita bisa copy paste sebenarnya dari create. Nah, nanti kita modifikasi aja. Ini Ctrl A, copy, pastekan di distro edit. Nah, Ctrl A, paste, Ctrl V. Ini tinggal diganti dengan edit. Oke, edit distro. Kemudian di sini juga edit data distro Linux. Nah, di sini kita harus punya mekanisme untuk menangkap data, menangkap kiriman ID tadi, kemudian kita pakai untuk mengambil data dari database-nya supaya nanti kita bisa isikan di formnya itu. Karena kan form ini harus punya value ya. Kalau kita mau ngedit itu di sini harus punya value. Value. Nah, gini. Semuanya itu harus punya value. Di sini juga nanti harus ada value-nya. Di sini juga harus ada value-nya. Value ini maksudnya adalah nilai yang nantinya dia akan masuk ke sini nih, teman-teman nih. Ini kalau kita edit ya. Ini kan harusnya nanti di sini sudah terisi dengan data yang lama gitu, dengan data yang ID-nya 1 ini, supaya kita edit gitu. Oke. Ya, mudah-mudahan paham lah pokoknya. Pokoknya gitu. Kemudian di sini jangan simpan tapi update. Kemudian yang menanganinya juga jangan store tapi kita buat di sini update. Jadi nanti ada kita buat juga file distro update. Nah, sekarang kita buat dulu di mana ya? Di sini boleh sebenarnya. Di sini aja lah. Mau di atas juga boleh sih sebenarnya. Bebas saja. Di sini kita include dulu. Include koneksi .php. Oke. Kalau sudah, sekarang kita akan tangkap dulu ID ya, itu kita ambil dari, karena kiriman URL jadi pakai get ID. Oke, begini. Nah, kalau sudah, sekarang kita lakukan query. Kita ambil misalkan gini, pakai row edit lah misalkan ya, atau ya row aja nggak masalah sih. Row sama dengan gitu MySQL fetch assoc gini kan, MySQL fetch assoc, kemudian buka kurung MySQL. Nah, ini pokoknya saya sengaja buat ada yang saya pisah-pisah, ada yang saya gabung-gabung ya. MySQL query koneksi. Nah, ini langsung saya ketik di sini, select bintang from daftar distro. Oh, kok enggak ini. Nah, biar ke bawah aja, daftar distro underscore Linux. Oke. Where ID sama dengan ID. Oke, begitu ya. Nah, kita cek sekarang ini row kita pakai di sini. Tapi harus pakai begini. Tutup gini. Nah, row-nya masukkan di sini. Coba kita isi dengan nama. Kalau dia sudah muncul namanya, nanti berarti ini sudah berhasil. Coba kita edit. Nah, sudah muncul ya Ubuntu. Nah, tinggal kita copy paste ke yang lain. Value ini apa? Turunan dari. Kok turunan dari, bukan turunan aja ya? Ini nama kolom di tabel database nya bro. Terus ini desktop environment kita paste lagi di sini. Terus ini adalah desktop env. Nah, yang terakhir website masukkan di sini. Oke, saya perkecil aja ini supaya kok nggak mau lagi. Oh, mau. Nah, gini ya. Di sini website. Oke. Kalau sudah, ini kalau kita reload form kita, form edit ya, dia sudah ada nilainya. Jadi kalau kita mau edit ya tinggal edit saja. Misalkan di sini, oh ini nggak pakai www. Oke.
kasih apa namanya, tombol untuk kembali lah ya, pakai ini aja, pakai A saja, href nya kembali ke distro underscore index .php, sini kasih tombol kembali. Nah gitu aja. Oke, jadi kalau ada tombol kembalinya kan klik di sini, enak kan. Nah gitu, edit. Oke, Ubuntu. Kalau yang ini edit KDE Neon. Oke ya, kembali. Nah, kenapa kok kembali terus, Pak? Ya karena ini belum bisa. Kalaupun kita update itu arahnya dia kan ke distro update, kita belum punya filenya. Ya, kita buat dulu. Kita buat, tapi di sini juga kurang satu. Ada satu yang harus kita, kan kita mau edit berdasarkan ID ya. Jadi di sini masukkan ini aja. Pakai P boleh, enggak juga, langsung aja input. Nah, input tipenya ini hidden ya. Nah, gini. Name-nya ID, value. Value-nya ya kita pakai ini tadi. Row kita ambil ID. Nah, gitu kira-kira. Karena ini bedanya yang form edit ya. Kalau yang form inputnya nggak pakai. Oke. Kalau sudah, kita sekarang buat file distro update.php. Oke. Distro update.php. Nah, distro update ini sebenarnya bisa kita ambil dari distro create. Bukan create, distro store ya. Nah, ini kita copy aja, pastekan di distro update. Nah. Oke, ini variabelnya sama, cuman tambahin satu ya. Ada yang ID tadi. ID ini kita tangkapnya dari mana? Dari yang hidden tadi. Post tadi namanya kan ID. Nah, gitu. Terus ini yang berubah. Ini nggak bisa pakai begini lagi. Nah, yang ini bukan insert into begitu ya. Ini kita rubah semua ini. Nah, ini pakainya yang mana? Pakainya yang di catatan kita. Makanya harus punya catatan begini. Nah, ini kita ganti. Copy. Oke, kemudian pastekan di sini. Nah, cuma di sini kita harus buat lengkap-lengkap ya. Yang ini kita masukkan yang web. Oke. Nah, ini harus dibuat lengkap. Maksudnya lengkap, jadi nama juga, nama sama dengan gini. Kemudian apalagi? Nama tadi turunan dari sama dengan ini, terus koma lagi. Desktop ya, desktop env sama dengan, nah gitu. Jadi harus semuanya. Kalau di sini jangan nama tapi ID, dan di sini kita masukkan ID. Oke, sekarang tinggal copy paste namanya, kita masukkan ke sini, nama turunan kita masukkan ke sini, desktop environment DE ini kita masukkan ke sini. Jangan ada spasi, oh salah, sini. Jangan ada spasi. Oke, simpan. Where-nya ini kita naikkan saja seperti ini. Oke, udah selesai. Ini yang editnya, query untuk update data. Nah, sekarang kita coba jalankan editnya. Oke, sekarang saya mau ngedit yang Linux Mint. Edit. Misalkan di sini saya mau ganti Ubuntu LTS misalnya. Nah, kalau terus di sini tambahin www. Nah, gitu. Terus kita update. Nah, ini sudah berubah. Di sini sudah ada www-nya. Nah, ini juga sama yang ini edit misalkan. KDE neonnya, neonnya kecil. Nah, neonnya tuh n-nya kecil misalkan. Terus di sini juga ada www-nya. Titik. Nah, kalau sudah kita update. Oke ya. Edit data sudah berhasil. Tinggal sekarang adalah proses hapus.
hapus data ini kalau diklik arahnya ke distro delete ya. Berarti sekarang kita bisa buat file baru namanya distro underscore delete.php ya. Enter, buka PHP, tanda tanya PHP. Oke, tutup. Tutupnya kok malah kurang. Nah gini, terus kita include koneksi titik PHP. Kemudian kita jalankan query delete-nya, atau kita tangkap dulu ID-nya. ID misalkan mau ditangkap dari get karena dari URL ya, ID misalkan. Itu boleh. Kemudian baru kita jalankan mysqli query. Oke, buka kurung koneksi. Nah, yang di dalam tanda petik itu kita copy paste dari catatan kita. Pakailah yang ini. Oke, distro delete mana? Ini. Oke, paste. Dan 2 ini kita ganti dengan $id. Oke, titik komanya dihilangkan. Petiknya diganti 2, tadi kok 1, petik 2 ya. Nah begitu, titik komanya jangan lupa. Terus kita redirect ke location distro index PHP, jadi ke tabel distro tadi ya. Oke, sudah. Kalau sudah, sekarang kita coba lihat. Kita reload, kita tambahkan dulu data sembarangan aja, simpan. Oke, tambah 1 lagi. Oke, simpan. Nah di sini coba kita hapus sekarang yang nomor 5 nih, hapus. Hilang, tiba-tiba hilang ya. Biasanya kalau menghapus kan ada apa namanya, konfirmasi gitu. Nah kita coba buat konfirmasinya pakai yang sederhana aja, pakai JavaScript, ditambahin di index. Nah di sini yang bagian hapus kita tambahkan setelah href itu, di situ ya, on click sama dengan petik gitu ya. Nah di sini return confirm. Nah di sini ya, yakin. Oh ini saya ini dulu biar ke bawah. Nah yakin akan menghapus data. Yakin akan menghapus data ini. Nah gitu aja tanda tanya. Nah tutup kurung. Oke ya, seperti itu. Kurung saja. Oke, sekarang kita coba lihat hasilnya. Kita reload dulu, terus kita klik hapus. Nah ini, yakin akan menghapus data ini. Kalau enggak ya cancel aja. Hapus kalau yakin ya oke saja. Nah hilang datanya. Oke teman-teman ya, jadi kita sudah bisa nih ternyata ngoding dengan menggunakan Linux nih. Saya pakai Linux KDE Neon ya, turunan dari Ubuntu, dengan desktop environment-nya KDE Plasma ya. Saya gunakan Exam versi Linux atau sering disebut dengan LAM, dan saya download dari sini. Dan tadi sudah saya mulai dari menginstalnya juga ya. Ini membuat database-nya, terus mencontohkan query-nya seperti ini, sampai membuat CRUD sederhana di tabel daftar distro Linux. Nah untuk membuat CRUD satu tabel di sini, untuk satu tabel nih, saya membuatnya menjadi 6 file ya, supaya mudah. Seharusnya bisa saja digabung, misalkan antara edit dengan update digabung jadi satu, kemudian create dengan store digabung jadi satu, bisa. Kemudian delete sama index ini ya satu saja, nggak perlu delete juga bisa sebenarnya. Bahkan begini semua mau digabung jadi satu juga bisa, itu terserah yang mana. Ini saya buat seperti ini supaya lebih memudahkan, jadi tidak terlalu panjang untuk satu filenya. Dan
Kalau mau dilanjutkan membuat data yang lain, artinya kopikan saja file ini, rubah nama depannya saja. Misalkan nanti mau buat user, misalkan ya user create, user delete dan sebagainya, tinggal dimodifikasi sesuaikan dengan tabel dan juga kolom-kolom tabelnya. Oke ya, demikian. Kalau merasa video ini bermanfaat, silahkan dikasih like dan kasih komen. Terus yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Oke, kalau mau minta source code-nya ya silahkan japri saya lewat email boleh, lewat IG boleh ya. Balasnya kapan terserah saya. Kapan saya sempat. Oke, terima kasih. Demikian untuk latihan ngoding kita. Saya tutup dululah browsernya, kemudian saya tutup juga VS Code-nya ya, kemudian ini terminal juga saya tutup, Ctrl D. Nah, terus file latihan ini saya kopikan. Saya copy bisa kan? Bisa lah. Saya copy. Oh iya, lupa tadi ya. Ini tadi ada masih ada yang berjalan nggak di sini? Examnya mana ya? Oh ini examnya. Saya mau masuk ke aplikasi, kemana ini? Go to application, ini masuknya kemana? Saya mau backup database-nya dulu. Nanti siapa tahu ada yang minta ininya. Localhost. Saya backup database-nya dari phpMyAdmin, kemudian latihan DB, terus saya ekspor. Langsung saja ekspor. Oke, ini filenya sudah terdownload di mana nih? Oh, di sini. Jadi file yang di opt tadi di lam ini ya, saya mana tadi, htdocs ini saya akan kopikan ke download, saya paste di sini, kemudian ini saya masukkan ke sini, move here. Nah, seperti ini ya. Terus saya zip klik kanan, ada nggak nih kompres. Nah, ini jadi zip. Oke, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.